yang hadir di tengah kami. Hosana bagimu di tempat yang maha tinggi, karena kebaikanmu dari dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya tidak pernah berubah. Terima kasih untuk janji-janjimu yang tidak pernah Engkau tarik dari kami. Terima kasih untuk janji-janjimu yang kekal. Terima kasih untuk janji-janjimu yang pasti. Terima kasih untuk janji-janjimu yang Kau taruhkan dalam hati kami. Dan itu ya dan amin, tidak pernah berubah. Terima kasih Tuhan kami Yesus Kristus yang ajaib. Kami mau mendengarkan firman-Mu, firman yang hidup. Dalam nama Yesus Kristus kami bersyukur. Dan kami mau mendengarkan bersama-sama. Amin. Shalom saudaraku semua. Saudara diberkati oleh pujian pada pagi hari ini. Haleluya. Karena tujuan hidup kita adalah hidup dan memuliakan namanya. Amin saudaraku. Sehingga setiap ketika kita berkumpul, ketika memuji Tuhan, itu bukanlah lagu pengantar firman, tetapi suatu pertemuan dengan Tuhan. Dan kita menyampaikan betapa indahnya Kau Tuhan, betapa baik yang Kau bagi kami. Firman ini untuk menguatkan,
Tetapi God's encounter itu adalah ketika kita mulai pada saat hadir. Oleh sebab itu jangan sampai ada yang terlambat untuk hadir. Karena ketika mulai datang di tempat ini, Allah hadir adalah Allah ingin mempersiapkan umatnya untuk menjadi umat yang layak baginya. Amin saudaraku. Haleluya. Puji Tuhan. Saya akan membagikan satu kebenaran firman Tuhan. Saya kasih judul God Plans You the Eternity. Dalam Pengkhotbah pasal 13 kita buka sama-sama. Pengkhotbah 13. Pengkhotbah pasal ketiga. Ya. Oh ya, saya nggak lupa. Happy New Year. Selamat tahun baru. Aduh, saya baru hadir di Pekanbaru soalnya. Harusnya saya minggu lalu di sini, tetapi karena ada satu hal, saya bersyukur Pak Rudo bisa membagikannya di tengah-tengah kita. Dan saat ini saya ajak sama-sama saudara buka dalam Pengkhotbah pasal yang ketiga. Kita baca ayat yang ke-1 sampai yang ke-14. Kita bergantian. Ya, saya ayat yang ganjil, saudara ayat yang genap. Untuk segala sesuatu ada waktunya. Untuk segala sesuatu ada masanya. Untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Ada waktu untuk membunuh, ada waktu untuk menyembuhkan, ada waktu untuk merombak, ada waktu untuk membangun. Ada waktu untuk membuang batu, ada waktu untuk mengumpulkan batu, ada waktu untuk memeluk, dan ada waktu untuk menahan diri dari memeluk. Ada waktu untuk merobek, ada waktu untuk menjahit, ada waktu untuk berdiam diri, ada waktu untuk berbicara. Apakah untung pekerja dari yang dikerjakannya dengan berjerih payah? Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya, bahkan ia memberikan kekekalan ke dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Dan bahwa setiap orang dapat makan, minum, dan menikmati kesenangan dalam segala jerih payahnya. Itu juga adalah pemberian Allah. Baik, demikianlah firman Tuhan dan berbahagialah orang yang mendengar, melakukannya dan menghidupinya di dalam hidupnya. Katakan amin. Puji Tuhan. Saudaraku, pada saat masa kanak-kanak, setiap kita punya mimpi. Setiap kita punya cita-cita. Bahkan kalau saudara tanya sama anak-anak saudara pun pasti ditanya, apa cita-citamu? Dia punya cita-cita. Dan cita-citanya atau mimpinya itu sangat tinggi. Ada yang katakan dia ingin jadi presiden. Betul? Ada yang bilang bahwa dia ingin jadi pilot. Lalu ada juga yang bilang dia ingin jadi insinyur. Ada yang bilang ingin jadi dokter. Ada yang bilang jadi pengacara karena melihat yang begini-begini itu. Ya, siapa? Oh, saudara hafal itu, ya. Dan saya percaya nggak ada yang ingin jadi tukang sampah, betul nggak? Nggak ada yang juga ingin jadi tukang-tukang sebagainya. Tetapi semuanya, bahkan masa kanak-kanak, dia menetapkan cita-cita atau mimpinya itu begitu tingginya. Dia tidak peduli pada saat kanak-kanak, dia tidak peduli betapa susahnya untuk mencapai itu, apakah dia mampu
Atau pendidikannya cukup karena dia belum mengecap pendidikan. Atau dia pikir apakah orang tuanya bisa mensupport atau dia nggak pikir itu. Dia set begitu tinggi, dia set begitu mimpinya, dan dia terpengaruh yang pertama oleh apa? Oleh apa yang dia lihat, lalu apa yang dia inginkan dalam hatinya untuk bahwa itu tuh pekerjaan yang mulia dalam pandangan dia. Lalu mulai menginjak dewasa. Tolong mengikuti ya yang itu ya, ikuti aja apa yang saya itu ya. Lalu dia menginjak dewasa, lalu dia menjadi seorang remaja. Menjadi seorang remaja, dia punya role model. Role model yang ada di dalam dunia ini adalah pada saat ini yang hebat adalah menjadi juara. Makanya banyak ibu-ibu ingin anaknya ranking 1, ranking 2, atau juara renang, juara basket, juara voli dan sebagainya. Atau juara lomba nyanyi dan sebagainya. Karena apa? Karena itulah role model. Ya. Kenapa? Karena supaya anak yang tadinya punya cita-cita ini ketika jadi remaja, dia punya track yang sesuai. Itu yang dirindukan oleh orang tua dan juga ditanamkan dalam diri para remaja tersebut. Ya. Persoalan yang muncul adalah ketika bagaimana dia tidak juara. Persoalan yang muncul apakah kalau tidak juara seperti apa. Nah, mulailah terbagi dua kelompok. Pertama, orang yang begitu yakinnya bahwa dia akan mencapai cita-citanya karena dia berpikir dia sudah di jalan yang benar nih. Ya, dia punya mimpi yang baik, punya cita-cita yang tinggi, lalu dia mulai belajar dengan baik, punya pendidikan yang baik, lalu dia mencapai prestasi yang baik. Ya. Lalu yang kedua adalah apa? Kelompok yang kedua, ya sudah, saya tidak juara, saya tidak dapat pendidikan yang terlalu tinggi, lalu dia berpikir, ya sudahlah, lihat nanti saja. Ya, dia mulai agak menyampingkan cita-citanya pada masa kanak-kanak. Lalu dia menginjak dewasa. Pada saat ini orang-orang yang pada saat remaja tadi mulai bekerja. Dia bekerja, ada yang mendapatkan pekerjaan yang baik, ada mendapat pekerjaan yang biasa. Lalu di pekerjaannya ada yang mendapatkan kepercayaan lebih baik, atau bahkan ada yang berbisnis, dan yang berbisnis pun ada yang berhasil, ada yang tidak. Lalu akhirnya itu membuatlah mulai ada stigma-stigma dalam masyarakat. Bahwa yang berhasil adalah yang memiliki pendidikan, pekerjaan yang tinggi, punya pengaruh di masyarakat. Lalu apa? Lalu itu menjadi stigma dalam masyarakat. Oh, inilah yang berhasil, inilah yang kurang berhasil, bahkan inilah yang tidak berhasil. Mulai apa yang tadinya dicita-citakan orang itu pada masa kanak-kanak mulai bergeser akhirnya pada sebuah yang namanya disebut realitas atau sebuah kenyataan. Ya, sehingga apa? Sehingga sudah mulai tidak connect apa yang diinginkan pada masa kanak-kanak itu sudah mulai bergeser pada saat masa dewasa, sehingga bergantung pada stigma-stigma yang ada dalam masyarakat. Lalu yang menjadi tolok ukur adalah aku mau menjadi sukses. Ya, yang menjadi sukses dalam ukuran yang ada pada masa ini adalah dia punya keluarga yang bahagia, dia punya kendaraan yang baik, dia punya rumah yang cukup baik, dia punya pekerjaan yang established dan lain sebagainya. Ya. Bagaimana dengan kelompok yang lainnya? Dan kelompok yang lainnya ini dia berpikir, lihat saja nanti, siapa tahu nanti ada kesempatan. Dan ketika dia pun tidak ada kesempatan, ya sudahlah, mungkin itu masanya anak saya, nanti saya didik saja anak saya dengan baik. Ya, stigma-stigma itu dalam masyarakat. Lalu akhirnya dia beranjak terus, dia menjadi seorang yang masa lansia. Atau lansia adalah lanjut usia yang mendekati masa-masa pensiun. Yang menurut dunia ini umurnya adalah 56-60-an. Ya, masa-masa kayak kami lah, sebentar lagi masa pensiun gitu. Ya umur 53, 52, terus sebentar lagi masuk ke situ. Lalu stigma yang muncul di masyarakat adalah bahwa orang-orang ini ya sudah, sebentar lagi saya mau nimang cucu, ya. Lalu saya menikmati masa tua saya. Saya sudah bekerja keras pada masa muda, lalu saya tinggal menikmati masa tua saya. Saudaraku, ini adalah yang muncul bahkan ada di dalam gereja.
Bahkan mungkin ada di teman-teman yang ada di sini mungkin berpikir seperti itu secara tidak sengaja. Kalaupun saudara tidak suka, tetapi mau tidak suka, saudara ada benarnya ya. Mungkin seperti itu. Kalaupun saudara tidak setuju, tetapi saudara mengalaminya, itu masalahnya. Ya, tetanggamu mengalaminya dan saudara lihat, saya nggak setuju tentang ini harus begini harus begitu, tapi kok kenyataannya seperti itu, ya kan? Karena stigma-stigma yang ada di dalam masyarakat itu menjadi tanda petik disebut sebuah kebenaran jadinya, ya. Dan akhirnya itu meruntuhkan apa yang pernah didapat pada masa kanak-kanak dahulu. Lalu apa yang sebenarnya di Alkitab katakan tentang hal ini? Ya, di dalam Alkitab dikatakan bahwa God plans you the eternity. Ya, dalam Pengkhotbah 3 ayat yang 11 dikatakan, ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya, bahkan yang memberikan kekekalan pada hati mereka. Di dalam terjemahan lain, nanti saudara baca King James Version atau Amplified Bible, dia bilang, God plants you the eternity. Ya, Tuhan menanamkan dalam hati mereka sebuah kekekalan. Saya bersyukur ketika dia bicara pada saat ini, ada waktunya ini, ada waktunya ini, ada waktunya ini, ada waktunya ini. Tetapi tiba-tiba dia berbicara di sini, God plans you the eternity. Apa maksudnya? Ya, memang semuanya ini ada, dibilangkan ada, terjadi gitu. Di dalam dunia ini terjadi, ada yang namanya menuai, ada namanya menabur, ada yang namanya pembunuhan, ada namanya rugi, ada namanya itu terjadi di dunia ini. Ada waktunya dan kejadiannya ada, gitu. Tetapi dia bilang apa? Aku Allah yang akan membuat semua indah pada waktunya. Karena apa? Karena God plans the people of God the eternity. Tuhan menanamkan kekekalan dalam dirinya, dalam diri umatnya. Apa itu kekekalan? Di dalam satu terjemahan, ya dia bilang gini, the sense of divine purpose, suatu tujuan yang ilahi. Lalu dikatakan dalam tafsir yang lain adalah dibilang apa? God plants you the seed of God. Ya, Tuhan menanamkan benih ilahi di dalam hidupmu. Dia menanamkan kekekalan. Kekekalan adalah sebagian dari diri Allah yang ditanamkan dalam umatnya. Wah, saya ketika dapat ini saya bilang, Tuhan, betapa luar biasanya umatmu ini. Kenapa kami harus takut? Tetapi apa yang terjadi sebenarnya dalam kehidupan rohani, itu mirip seperti apa yang terjadi dalam kehidupan kita yang dalam pertumbuhan rohani kita, ketika kita masih bayi rohani, apa yang kita alami? Ketika kita baru lahir baru, lalu didoakan baptisan Roh Kudus, didoakan baptisan air, para pengkhotbah dia bilang, dia bernubuatkan sesuatu dan dia bilang, Tuhan, aku ingin menjadi, aku ingin mengasihimu, aku ingin memberikan hidupku bagimu, aku ingin pokoknya semuanya bagimu. Betul tidak? Ya. Tetapi ketika waktu berjalan, apa yang terjadi tidak seindah apa yang diharapkan. Ketika dia mulai dapat tantangan, dia mulai berselisih, dia mulai bergesekan dengan saudara PA-nya, dia mulai bergesekan dengan para pembimbingnya, dia mulai bergesekan dengan ketua persekutuannya, dia mulai bergesekan dengan sesama anggota persekutuannya, anggota rayonnya. Lalu dia berpikir, aku mau mundur lah. Ataupun ketika dia mengalami realita-realita dalam kehidupannya, kayaknya kok gak cocok apa yang aku pelajari dengan apa yang aku alami dalam hidupku. Ketika bayi rohani, dia punya keinginan, dia punya cita-cita rohani yang begitu dahsyat. Aku percaya Tuhan memberkati aku percaya Tuhan akan membawa aku menjadi pengajar yang hebat, menjadi pengajar yang luar biasa, menjadi pengkhotbah, penginjil, dan lain sebagainya. Tetapi apa yang terjadi? Ketika dia masuk dewasa, kok tidak seindah seperti yang aku pelajari. Percis seperti apa yang di dalam kehidupan ini. Sehingga apa? Sehingga ada orang yang mengatakan bahwa ya sudahlah, waktuku semakin sedikit, mungkin itu bukan waktu, bukan bagianku. Tuhan pernah berjanji sama kita bahwa Tuhan akan, mana di sini ya?
Melalui jemaatnya ini Tuhan akan melakukan kegerakan rohani. It's about tahun 2000-an ya. Tahun 2000-an ya pastor ya. Tahun 2000-an ini Tuhan taruhkan. Melalui jemaatnya ini Tuhan akan melakukan kegerakan rohani dari Pekanbaru, Riau, Indonesia dan sampai ke ujung-ujung bumi. Ketika Tuhan menanamkan itu, jemaat begitu, iya Tuhan, luar biasa. Tapi saya sadar, waktu berjalan, saya mau tanya pada saudara semua di sini, apakah api itu yang pernah Tuhan percikan pada saat itu masih ada sampai saat ini? Saudara yang bisa menjawabnya. Kalau masih ada, puji Tuhan. Kalau kurang, tambahkan. Dan saya mengajak kita semua, bukan hanya api kecil yang seharusnya terjadi saat ini. Itu api yang membakar harusnya. Katakan amin. Api yang sekarang semakin membara dan terus menjadi besar. Itu yang sebenarnya harusnya terjadi. Tapi that's fine, ya. Pertanyaan saya selanjutnya adalah, apakah saudara berpikir ini masih bisa terjadi? Yang kedua, apakah saudara berpikir mungkin ini terjadi untuk generasi anakku saja? Karena aku sekarang sudah berumur 60 tahun, 55 tahun. Aku tidak bisa lagi menginjil kemana-mana karena bukan waktuku lagi. Tidak bisa aku kemana-mana lagi. Aku udah kena asam urat sekarang. Ya, mahku mulai kambuh. Dulu pas muda enggak. Apakah kau berpikir seperti itu? Atau mungkin gini, oh itu bagian anak-anak PA-ku. Karena aku sekarang kan sudah jadi pemimpin. Saudaraku, God plans you the eternity. Tuhan menaruhkan kekekalan, sesuatu yang ilahi dalam dirimu, dan janjinya tidak pernah berubah. Janjinya padaku, janjinya padamu, tidak pernah Tuhan tarik. Kalau dia pernah punya rencana yang begitu besar pada saat dia menyampaikan janji ini, dan janji itu tidak pernah sedikit pun berkurang dari pandangan Allah bagimu dan bagiku. Selanjutnya, apa yang harus kita lakukan? Mungkin saudara bilang, apa iya? Kan begitu kan? Udah 20 tahun lebih nih. Kapan ini terjadi? Gerakan apa yang sebenarnya ini? Saudaraku, dia tidak pernah ingkar pada janjinya. Janjinya dalam hidupmu tidak pernah berubah. Yang pertama harus kita lakukan adalah apa? Perbaharuilah cara berpikir kita. Perbaharuilah cara pandang kita. Karena kalau engkau tidak memperbaharui cara pandangmu, engkau hanya melihat bahwa 1-2 orang saja yang bisa melakukan itu. Padahal Tuhan bilang apa? Dia bicara tentang sebuah kejemaatan. Setiap orang di ruangan ini, dan setiap orang yang pernah Tuhan sampaikan janji ini, baik yang hadir saat ini maupun yang di rumah, maupun yang pernah ada dalam pelayanan ini, Tuhan tidak pernah ingkar janji. Dia siap menggenapinya. Dia siap menggenapinya. Tapi saya sudah tua. Apakah masih mungkin? Masih mungkin. Katakan amin. Masih mungkin. Katakan amin. Katakan masih mungkin. Aku masih mungkin menghadapinya. Aku masih mungkin Tuhan. Karena Tuhan adalah Allah yang tidak mustahil. Kemustahilan bukan milik Allah. Ketidakmustahilanlah bagian Allah. Dan kalau ketidakmustahilan bagian Allah ditanamkannya dalam dirimu, because God plans you the ilahi dalam dirimu. Amin.
Dia tanamkan itu. Tahu ditanamkan nggak? Sebelumnya belum ada, dikasih. God plants you. Tuhan menanamkannya dalam dirimu. Memang kau nggak punya, persoalannya apa? Sebelumnya, lihat sebuah tanaman, saudara. Apakah engkau menumbuhkannya atau tidak? Kalau engkau tidak memberikan pertumbuhannya, bagaimana engkau bisa mengalaminya? Benih itu harus bertumbuh dalam hidupmu. Benih itu harus berkembang dan dinikmati oleh banyak orang. Satu benih yang saya ingin sampaikan pada saudara dari Allah adalah kasih. Itu benih yang luar biasa yang Tuhan taruhkan dalam hidup kita. Sehingga kita bisa menjalaninya dalam kehidupan ini. Dan saudara tidak terpengaruh mau orang itu punya segala sesuatu. Enggak ngaruh. Karena aku punya yang lebih baik. Aku melakukan bagian dan panggilanku di dalam Tuhan. Yaitu kasih. Saudara, ada suatu role model yang saya lihat, ini orang uang nggak ada, pekerjaannya nggak terlalu hebat, tapi dia mempengaruhi dunia. Yang disebut salah seorang namanya Mother Teresa, yaitu Suster Teresa. Dia bukan pengusaha sukses, dia bukan pengkhotbah hebat. Hanya satu yang dia lakukan, dia datang kepada orang sakit, dia rawat orang sakit. Dia datang kepada orang miskin, dia rawat orang miskin. Ketika saya lihat kisahnya, dia melakukan panggilannya. Dan pada saat dia melakukan itu, nggak ada orang lihat. Orang lihat setelah puluhan tahun. Tapi dia melakukan panggilannya. Sehingga orang bilang apa? He's our mother. Itulah ibu kami, katanya. Mother Teresa. Saudaraku, mungkin saudara berpikir sekarang Mother Teresa hebat. Tapi pada saat hari pertama dia melakukannya, tidak ada satupun yang melihat dia. Orang lebih melihat yang namanya Gandhi. Orang lebih melihat namanya Nixon pada saat itu. Mother Teresa, no. Tetapi ketika berlalu, Mother Teresa adalah diingat oleh semua orang. Di dalam kisah Alkitab, saudara, ya, ada dua tokoh yang luar biasa sebenarnya di dalam perjanjian baru, ya, selain Yesus, yaitu adalah namanya Paulus dan Petrus. Ketika Petrus berjalan, orang-orang disembuhkan. Bayangannya saja menyembuhkan orang. Lalu dia berkhotbah di ribuan orang, orang itu bertobat. Paulus tidak seperti itu. Pada saat dia melakukannya, dia bukan pengkhotbah yang ribuan orang seperti Petrus. Tetapi apa, lihat, setengah dari perjanjian baru ditulis oleh Paulus. Dia menjadi pengajar, dia menjadi rasul. Semua berada dalam panggilannya, semua ada dalam tracknya. Dia melakukannya with passion, dia melakukannya dengan kasih. Saudaraku, kalau engkau percaya bahwa ada sesuatu benih ilahi dalam hidupmu, lakukanlah kasih itu. Tahun 2020 kita pernah punya resolusi, tapi itu agak sedikit terhambat. Waktu itu kita ingin sekali berbuat bagi banyak orang. Salah satunya kita ingin menanamkan yang untuk babi itu apa namanya? Biogas. Iya, biogas, masih ingat tuh ya. Kita ingin tanam di mana-mana. Because apa? Because we love them. Karena kita mengasihi mereka. Lalu kita ingin beri makan banyak orang. Kita mau buat dapur, dapur umum dan sebagainya, saudaraku. Kalaupun itu belum terjadi 2020, mari 2021 ini kita berdoa. Our love, kasih kita perlu dirasakan bagi semua orang, supaya mereka mendapatkan kasih Yesus di dalam hidup mereka. Mereka mungkin orang-orang di luar ini belum pernah kenal Yesus, tapi melalui tangan kita, dia merasakan tangan Yesus. Melalui kata-kata dia mendengarkan kata-kata Yesus.
Katakan Yesus mengasihimu bukan hanya kata-kata, tapi dengan pemberian. Ketika mereka sakit, kita tolong mereka. Ketika mereka kekurangan, kita bantu mereka. Saudara, ketika kita melakukan bagian kita, maka sesungguhnya yang disebut berhasil dan melakukan panggilan Tuhan adalah orang-orang yang hidup dalam kasih Allah itu. Bukan orang-orang seperti tadi saya ceritakan. Dia punya mimpi ini, punya mimpi ini, punya mimpi ini. Lalu apa? Hanya sedikit orang yang berhasil. Lalu yang ngalahin apa? Nonton. Tidak. Dalam 2 Timotius dikatakan. 2 Timotius 4 ayat yang ke-7. Aku telah menyelesaikan pertandingan yang diberikan kepadaku. Yang kedua, dan mencapai garis akhir. Dia tidak bicara tentang juara 1, juara 2. Tapi yang penting dia menyelesaikan pertandingan. Dia sampai ke garis finish. Saudaraku, begitu luar biasanya Tuhan kita. Amin. Dia enggak menuntutmu terlalu tinggi. Jalani saja panggilannya. Libatkanlah dia dalam setiap kehidupanmu, aspek kehidupanmu. Jangan sampai ya engkau di kantor sama engkau di gereja lain. Ya, makanya apa? Banyak istri-istri yang senang suaminya di gereja terus. Karena apa? Kalau di gereja pasti baik. Nggak pernah marah-marah. Betul nggak? Karena kalau di rumah marah-marah. Ya, karyawan pun begitu. Kalau bisa di gereja terus lah Bapak ini katanya. Kan Bapak ini pengkhotbah. Karena apa? Kalau di kantor marah-marah kerjanya. Ya, kau harus sama, saudara. Kau harus sampaikan dan tunjukkan passion. Kau harus tunjukkan kasih Allah dalam kehidupanmu. Dengan itu engkau memenuhi panggilan Allah dalam hidupmu. Kau gak perlu melakukan yang kau tidak mampu lakukan. Lakukanlah apa yang kau mampu lakukan. Engkau punya gaji berapa? Kau punya gaji 5 juta. Kau gak perlu kasih 5 juta untuk bisa memberikan dan mengasihi makan orang. Kau mampu berapa? Kau ngasih 50 ribu, carilah 2 orang kau kasih setiap bulan. Kau ingin memberkati hamba Tuhan. Kau gajimu berapa? Gajimu 5 juta. Setiap tahun atau setiap 6 bulan. Kau gak mampu ngasih 5 juta, gak apa-apa. Kau mampu apa? Ngasih 100 ribu, kasihlah 100 ribu. Tanda engkau memberkati hamba-hamba Tuhan itu. Kau lihat orang miskin. Kau lihat orang-orang yang tidak mampu. Kau mampunya berapa? Kau mampu 20 ribu, kau kasih 20 ribu. Jangan pernah berpikir lebih daripada apa yang kau pikirkan. Amin saudaraku. Dengan itu mereka melihat kasih Kristus yang ada dalam dirimu. Begitu juga dengan anakmu. Mungkin kau pikir aku gak bisa didik anak seperti Pastor Daniel, seperti Pak Rudolf dan sebagainya. Tuhan tidak pernah menuntut engkau lebih daripada yang kau mampu lakukan. Tuhan tidak meminta engkau seperti pastor. Tuhan tidak menginginkan engkau seperti ini, seperti enggak. Kau mampu apa? Kau bisa ngajari anakmu di dalam Tuhan seminggu sekali, ya sudah lakukan itu. Ya, sehingga apa? Anakmu melihat role model ilahi, role model Bapa Surgawi di dalam dirimu. Sehingga apa? Sehingga apa yang dikatakan bahwa Tuhan plans the eternity in your life. Dia menanamkan sesuatu yang ilahi dalam dirimu sehingga indah semua pada waktunya. Saudaraku, pada masa-masa ini banyak terjadi musibah dan wabah. Bukan hanya di bangsa kita, tapi juga di dunia. Ada virus corona. Tahun 2020 begitu kita nggak sadar ketika kita habis bulan Januari kita bersuka cita bulan Desember, Januari kita masih ini, Februari tiba-tiba kita dikagetkan. Bulan Maret tiba-tiba lockdown. Ada apa ini? Ya, kita nggak siap melewati di semua. Tapi kita bersyukur bahwa kita melewati semuanya. Ya. Tapi apakah kita mau melewatinya sama seperti tahun 2020 pada tahun 2021 ini? Itulah pertanyaan yang perlu kita jawab dalam hidup kita. Kita harus mulai memperhatikan dan menyampaikan kasih Kristus kepada mereka semua. Supaya benih ilahi yang ada dalam hidup kita itu tersampaikan pada mereka. Bertumbuhlah dengan melibatkan Tuhan dalam semua aspek hidupmu. Yang kedua,
Percayalah dan teruslah melangkah di dalam Dia. Tadi saya sampaikan bahwa mulailah melangkah dan teruslah melangkah. Kenapa saya sampaikan ini? Karena ada orang dan kebanyakan, ya, mereka hanya hidup dalam sebuah mimpi. Dia bilang nanti kalau saya sudah punya ini, saya akan melakukan ini. Kalau nanti saya sudah belajar Alkitab, saya pandai dalam Alkitab, saya akan melakukan ini. Nanti kalau saya sudah punya uang, saya akan memberkati ini. Nanti, kan nanti masalahnya. Betul nggak? Saudara tahu nggak bahwa nilai uang itu semakin turun? Ya, nanti kalau gaji saya 20 juta, saya nanti mau kasih untuk apa? Untuk orang miskin. Masalahnya pada saat gajinya 20 juta, itu sudah nggak cukup. Nanti dia bilang apa? Nanti kalau gaji saya naik 30 juta, saya akan melakukan ini. Masalahnya muncul ketika nanti gajinya 30 juta, kebutuhannya makin banyak. Ada cicilan mobil. Nanti kalau mobil saya sudah lunas, problem nggak? Itu yang oleh sebab itu saya sampaikan, mulailah melakukan. Mulailah bertindak dari hal-hal kecil. Ya. Terakhir dari Yesaya 46. Yang tadi kita sudah baca, tapi saya ingin baca satu ayat. Ayat yang keempat. Kita baca sama-sama dengan suara yang lantang. Ya. Sudah dapat semua? 2, 3. Sampai masa tuamu, aku tetap dia. Dan sampai masa putih rambutmu, aku menggendong kamu. Aku telah melakukannya dan mau menanggung kamu terus. Aku mau memikul kamu. Allah yang pernah berjanji pada masa muda kita adalah Allah yang sama pada masa tua kita. Allah yang pernah berjanji ketika kita masih bertobat dan yang menaruhkan hati yang penuh dengan kerinduan dan yang memberikan sebuah kerinduan yang sangat besar dan janji-janji yang besar. Allah yang sama juga adalah Allah yang tetap komit pada janjinya pada masa tuamu. Katakan amin. Jadi saudaraku, yang sudah 3 tahun mengikut Tuhan, 5 tahun mengikut Tuhan, 10 tahun mengikut Tuhan. Apa yang pernah Tuhan janjikan pada saat engkau masih bayi rohani, mungkin menganjak, bertumbuh dan bertumbuh, Dia tidak pernah tarik janjinya dalam hidup. Kalau Tuhan pernah berjanji akan membuat engkau hidupmu berhasil, janji itu tidak pernah Tuhan tarik. Mungkin kau bilang, gimana caranya? Aku aja udah mau pensiun. Hei, jangan pernah ragukan Allah kita yang hebat. Jangan pernah ragukan Allah kita yang hebat. Amin. Apa yang terjadi pada Abraham? Sarah pada usia 90 tahun bisa melahirkan anak. Betul? Ya. Ada sebuah kisah dalam pembacaan firman Tuhan kami dalam grup keluarga kami. Seorang gadis, dia lahir sudah tidak ada bapak dan ibu. Lalu dia dibesarkan oleh keluarga cangkokan, ya. Lalu dia mengalami sexual abuse, pelecehan seksual, dan akhirnya dia hidup pada seorang germo. Lalu dia hidup melacurkan diri. Lalu akhirnya sampai dia ketemu Yesus. Gambar dirinya begitu rusak sampai dia berpikir, saya gak mungkin jadi orang yang bisa melayani Tuhan.
Karena hidup saya begitu hancur, bagaimana saya bisa nanti memimpin sebuah pujian, orang-orang yang pernah bersama saya mungkin ada dalam jemaat itu. Dia bilang, saya tidak mungkin. Saya begitu kotor dan sebagainya. Tapi ada sebuah pelayanan yang menolong dia, sehingga gambar dirinya menjadi pulih. Ada satu kata, satu ayat yang disampaikan. Tuhan menanamkan sebuah kekekalan dalam dirimu. Dan itu adalah benihnya sendiri. Itu menghancurkan yang lama dan menumbuhkan sebuah yang baru. Dalam 2 Korintus 5 ayat 17 dikatakan, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Waduh, ketika saya baca itu, lalu saya baca setelahnya, sampai saat ini, dia punya keluarga yang baik. Dia punya keluarga yang dia melayani Tuhan. Lalu saya baca setelahnya, ternyata tidak seindah itu. Akhirnya apa? Di tengah jalan, suaminya selingkuh. Dan dia begitu hancur hati. Tapi Tuhan bilang, ini saatnya untuk engkau membela keluargamu. Bukan lagi engkau yang begitu menjadi orang yang merana, tapi engkau justru membela suamimu. Dan akhirnya apa? Dia berdoa dan suaminya berubah. Dan saat ini, mereka bisa menikmati pelayanan mereka. Mereka bukan keluarga sempurna. Mereka bukanlah sosok ideal. Mereka bukanlah pribadi ideal. Tapi Tuhan memakai hidup mereka. Saudaraku, mungkin kita bukanlah orang ideal di dalam pelayanan ini. Tapi enggak apa-apa. Tuhan punya rencana yang indah bagi saudara. Dan dia akan membuat semuanya indah pada waktunya. Katakan amin. Mungkin kita bukan sosok yang ideal menjadi seorang pelayan. Mungkin aku pribadi bukan seorang sosok yang ideal menjadi seorang pendeta muda. Tapi aku tidak pernah khawatir bahwa Allahku akan menjadikan aku indah pada waktunya. Amin. Engkau juga mungkin bukan seorang gembala wilayah yang ideal. Tetapi Tuhan akan membuat indah pada waktunya. Karena benih itu akan tumbuh. Karena benih ilahi itu akan tumbuh. Dan benih ilahi itu akan memberkati banyak orang. Karena benih itu akan berbuah. Dan buahnya akan dinikmati banyak orang. Katakan amin saudaraku. Kasih itu akan keluar dari hidupmu. Kasih itu akan berbuah dalam hidupmu. Kasih itu akan bertumbuh. Dan kasih itu akan menyebar bagi banyak orang. Sehingga orang akan melihat pelayanan ini. Betul. Tuhan telah membuat kegerakan. Kegerakan jangan kau pikirkan seolah-olah begitu banyak jutaan jiwa. Bukan seperti itu. Kegerakan yang dimaksudkan di sini adalah apa? Di Pekanbaru, Riau, bahkan ujung-ujung bumi. Merasakan cinta Yesus dalam kehidupan mereka. Merasakan cinta Yesus keluar dari pelayanan ini. Mereka merasakan Yesus ada dalam pelayanan ini. Mereka merasakan kasih Yesus. Mungkin saat ini belum terasa bagi banyak orang. Karena yang kita lakukan mungkin hanya 1-2 orang yang kita perhatikan. Mother Teresa mulai melakukan dengan 1-2 orang. Tapi akhirnya muncul pelayan-pelayan tambahan yang mengikut dia. Muncul dan berkembang bahkan sampai seluruh India. Banyak orang-orang hamba-hamba Tuhan di India yang menjadi orang-orang yang dipakai Tuhan. Itu adalah buah dari pelayanannya. Saudaraku, jangan pernah kau berpikir haruslah orang sempurna yang bisa dipakai untuk menggenapi janjinya. No. Kita semua, saya mau sampaikan lagi, kita semua bukan sebagian. Engkau punya hak yang sama menggenapi janji-janji Tuhan dalam pelayanan ini. Engkau punya hak yang sama. Tuhan, pastor, aku baru gagal. Aku gak sanggup mendidik anakku. Gak apa-apa. Anakmu bagian Tuhan. Datanglah kepadaku. Engkau akan menjadi pelayan yang luar biasa. Pastor, umurku sudah 56 tahun. Dangadong gogokku. That's fine. Seberapa kuat engkau, lakukan kau yang sanggup kau lakukan. Dalam Yoel dikatakan, Tuhan akan memulihkan tahun-tahun yang pernah dimakan oleh belalang pelahap. Tuhan akan memulihkan bagi gerejanya tahun yang hilang oleh belalang pengerip. Dan ada saat masanya, Tuhan akan membuat semuanya indah pada waktunya. Katakan amin saudaraku.
Oh, haleluya. Pujilah nama Tuhan. Haleluya. Haleluya. Haleluya Tuhan. Kau Bapa, Kau Bapa yang baik, Kau Bapa yang baik. Kau katakan kami khusus di hatimu. Kau Bapa yang baik, sungguh amat baik. Janji-janjimu pasti milikku. Saudaraku, ketika di akhir tahun saya menyanyikan lagu ini, saya bilang, Tuhan, janjimu tidak pernah berubah dalam hidupku. Ketika aku bertobat tahun 85, waktu itu seorang pengkhotbah namanya Yusuf Roni dalam sebuah stadion Persib. Aku berdiri pada saat itu dan aku menyerahkan hidupku. Dan Tuhan berjanji, waktu itu tahun 85 aku masih kelas 1 SMA. Tuhan bilang, Kudus, aku mengasihimu, kata Tuhan. Dan aku akan membuat hidupmu bagiku. Aku gak pernah punya cita-cita menjadi apa pada saat itu. Hanya satu kerinduanku, Tuhan, aku ingin hidupku bagimu, Tuhan. Aku ingin hidup melayani Tuhan. Dan Tuhan yang sama sampai saat ini. Dan dia tidak pernah menarik janjinya. Dan kerinduanku, aku ingin mencapai garis akhir. Aku ingin menyelesaikan pertandinganku. Pertandingan di umur 50 tahun, pertandingan di umur 60 tahun, pertandingan di umur 70 tahun. Atau mungkin pertandingan sampai kapan Tuhan ingin memanggil hidupku. Karena firman Tuhan ada saatnya untuk lahir, ada saatnya untuk meninggal. Semuanya akan Tuhan buat indah pada waktunya. Amin, saudaraku. Saya melihat Tuhan mulai menjapa saudara di tempat ini. Percikanlah api Tuhan itu kembali. Percikanlah kegerakan itu dalam hidupmu. Percikanlah kegerakan rohani yang pernah Tuhan taruhkan dalam pelayanan ini kembali. Mungkin kau pikir, gimana caranya pastor? Gimana caranya Pak? Ini masih pandemi. Tuhan tidak pernah menuntut lebih tinggi dari apa yang sanggup kita lakukan. Kau hanya sanggup memperhatikan satu orang dalam 1 tahun ini, gak apa-apa. Perhatikan satu orang itu. Sampaikan kasih Kristus. Kau perhatikan salah satu orang miskin yang ada di sekitar. Beri dia perhatian. Sampaikan tentang kasih Kristus pada dia, bahwa dia adalah orang berharga. Siapa tahu dia menjadi orang yang pakai Tuhan besar di masanya. Dan itu berkat kehadiranmu dalam hidupnya. Kau sedang melakukan panggilan Tuhan dalam hidupmu. Saudaraku, jangan sia-siakan hidupmu. Jangan sia-siakan waktu ini berlalu begitu saja. Kegerakan rohani harus terjadi. Kegerakan rohani harus terjadi. Haleluya. Yuk kita sama-sama kita renungkan. Biarkan para pemusik dan penyanyi menyanyikan lagu ini. Kita merenungkan betapa baiknya Tuhan yang tidak memperhitungkan kesalahan-kesalahan kita yang pernah kita lakukan. Asalkan kau datang pada Dia, Dia akan memulihkan engkau. Dia tahu kita bukanlah sosok yang ideal. Tapi Dia katakan, anakku, aku sudah menaruhkan sebagian hidupku bagimu. Aku sudah menaruhkan benihku di dalam kehidupan. God plans you the eternity in your life. Dan Dia berjanji, Dia akan menyelesaikannya. Sampai memutih rambutmu, sampai masa tua, aku tetap Dia, kata Tuhan. Haleluya.
Bisa lagu ini enggak? Kosma tuh. Janjimu, amin Tuhan. Itulah yang berikan padaku. Amin Tuhan. Amin Tuhan. Kau baik dan selalu setia pada kami umat-Mu. Kau Bapa yang baik, Kau Bapa yang baik, Kau katakan kami khusus di hatimu. Kau Bapa yang baik, sungguh amat baik. Janji-janjimu pasti milikku. Kau Bapa yang baik, Kau Bapa yang baik. Kau Bapa yang baik, sungguh Bapa yang baik. Kau katakan kami khusus di hatimu. Kau Bapa yang baik, sungguh amat baik. Janji-janjimu pasti milikku. Janji-janjimu pasti milikku. Saudaraku semua, renungkanlah apa yang Tuhan sudah sampaikan pada saat ini. Apakah kau masih memiliki cita-cita rohani dalam hidup? Bagaimana dengan pertumbuhan rohani? Apakah engkau masih on fire? Apakah pengharapan akan sebuah penggenapan janji Tuhan di akhir zaman ini masih kuat dalam dirimu? Kalaupun saat ini engkau sudah mulai agak sedikit padam, that's fine. Ini saatnya untuk kau bangkit kembali. Tidak perlu engkau begitu down. Kau berpikir, oh mungkin itu semua sudah lewat. Tidak. Dia tidak pernah menarik janjinya. Ini saatnya untuk kau bangkit kembali. Atau mungkin kau sudah lupa janji yang mana ya Tuhan. Allah adalah Allah yang baik. Allah adalah Allah yang setia. Dia siap hadir di samping, Dia menyertai. Pada masa Natal kemarin, sampaikan Dia adalah Immanuel. Dia beserta dengan kita. Mari kita sama-sama kembali lagi ke dalam panggilan kita. Haleluya. 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 Kau selalu bicara padaku. Kau selalu baik dan
Jemaat bangkit berdiri.